Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang fardu wudu, rukun wudu, ya. Itu ada 6. Ya, rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Ya, membasuh wajah secara sempurna, dan termasuk wajah adalah mulut dan hidung. Ya, termasuk wajah adalah mulut dan hidung. Ya, ini yang pertama, rukun wudu, yaitu membasuh wajah secara sempurna. Kemudian yang kedua, rukun wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini rukun wudu. Ya, fardu wudu. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya. Ya, mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga. Ya, ini yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya beserta telinga. Yang keempat, rukun wudu, ya, fardu wudu adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang kelima adalah tertib. Ya, tertib. Ya, berurutan. Ya, tertib. Ya, karena Allah menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Ya, jadi dengan berurutan, tertib. Kemudian yang terakhir, yang keenam, rukun wudu adalah mualah. Ya, mualah. Yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Ya, tanpa menundanya. Mualah itu adalah dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Ya, karena Nabi SAW berwudu secara berkesinambungan. Ya, secara berkesinambungan. Ya, sebagaimana hadis Khalid bin Ma'dan, ya, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat, sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau, Nabi SAW, memerintahkannya agar mengulang wudunya. Nah, jadi yang keenam ini, rukun wudu adalah mualah. Ya, dengan, ya, yaitu dengan membasuh satu anggota badan secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menunda-nunda. Ya, ya, tidak menunda-nunda membasuh anggota badan sehingga keringlah anggota badan sebelumnya. Itulah mualah. Ya, tidak menunda-nunda membasuh anggota badan
ya untuk dibersihkan dalam wudu sehingga kering anggota badan sebelumnya. Nah, inilah ya rukun-rukun wudu. Ya, fardu wudu. Nah, sedangkan ya sifat daripada wudu, tata cara wudu ya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita berniat. Ya, berniat untuk mengangkat hadas, dan niat ini adalah di dalam hati. Ya, ketika hati kita bersengaja untuk berwudu, untuk mengangkat hadas, maka ini adalah niat. Jadi niat itu tidak mengucapkannya dengan lisan. Ya, yaitu sifat wudu, ya, tata cara wudu adalah dengan berniat. Kemudian membaca tasmiyah, membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Ya. Kemudian setelah membaca bismillah, kita membasuh kedua telapak tangan kita 3 kali. Ya, 3 kali. Ya. Kemudian ya, setelah membasuh kedua telapak tangan kita 2 kali, kemudian kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sekaligus, tanpa dipisah-pisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Ya. Kemudian ketika mengeluarkan air dari hidung itu ya dengan ya dibantu dengan tangan kiri. Ya, dengan menekankan hidung tersebut dengan tangan kiri. Ya. Ya, bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa sekali. Nah, kemudian setelah kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, kemudian setelah itu kita membasuh wajah kita. Ya, membasuh wajah kita ya secara menyeluruh. Ya. Nah, sebagaimana di dalam kitab ini adalah sampai ke dagu juga, ya, sampai ke dagu. Ya. Nah, kemudian setelah kita membasuh ya wajah secara sempurna, ya, maka kita membasuh kedua tangan kita sampai siku. Ya. Membasuh kedua tangan kita sampai siku. Nah, itu bisa sekali, bisa 2 kali, dan bisa ya dan sampai 3 kali. Yang paling banyak adalah sampai 3 kali. Ya, begitu juga wajah, bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Lebih dari 3 kali ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, setelah kita membasuh, ya, membasuh tangan sampai siku, ya, maka setelah itu adalah kita mengusap, ya, rambut yang ada di kepala, ya, ya, mengusap seluruh rambut yang ada di kepala. Ya, kita pertama sekali kita ambil air, kemudian kita buang air tersebut, kemudian kita usapkan ke seluruh ya kepala kita, ya, rambut di kepala kita. Ya, yang pertama sekali kita usap bagian depan sampai ke belakang. Kemudian kita balikkan kembali ke depan. Nah, setelah itu kita usap kedua telinga kita sekaligus, sekali saja. Ya, sekali saja. Ya.
Kemudian setelah itu adalah kita membasuh kedua kaki kita sampai dua mata kaki. Ya, membasuh. Ya, kedua kaki kita kanan dan kiri sampai dua mata kaki. Ya. Ya, ini bisa sekali, dua kali, tiga kali, dan bahkan juga boleh lebih dari tiga kali. Ya, boleh dari tiga kali ya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Ya. Bahwa ketika seseorang telah berwudu sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dianjurkan kepadanya untuk membaca doa. Ya, membaca doa setelah berwudu. Ya, membaca zikir, ya, membaca zikir setelah wudu. Yaitu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sekali saja. Itu membaca zikir setelah wudu, ya, dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, disebutkan di dalam hadis, seorang yang berwudu dengan sempurna lalu kemudian dia mengucapkan kalimat ini setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga, dan dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini keutamaan ya, membaca doa ini setelah wudu. Ya, sedangkan ketika membaca doa ini setelah wudu dengan mengangkat pandangan kita ke langit, nah, riwayat hadis ini adalah riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya itu lemah. Dan kemudian ketika seseorang itu berwudu, ya, dia sakit, maka boleh ia dibantu oleh orang lain. Ya, boleh dibantu oleh orang lain. Ya, untuk berwudu. Dan begitu juga ketika seseorang telah selesai berwudu, tidak mengapa baginya, ya, untuk mengeringkan, ya, anggota badannya yang digunakan untuk berwudu, yaitu menggunakan handuk untuk mengeringkan, ya, anggota badan yang digunakan untuk berwudu. Nah, ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Ya, inilah anak-anak Ustaz tentang rukun wudu atau fardu wudu yang ada 6. Ya. Ya, yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna, yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga, yang keempat membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang kelima adalah tertib, ya, yang keenam adalah mualah, ya, yang keenam adalah mualah. Nah, kemudian tentang tata cara wudu, ya, sebagaimana yang tadinya Ustaz telah jelaskan. Yang pertama adalah niat. Niat adalah dengan hati, kemudian kita membaca basmalah, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya, bisa sekali, bisa 2 kali, dan bisa 3 kali. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur sekaligus dengan memasukkan air ke hidung, tidak memisahkannya.
Ya, memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur, sekaligus memasukkan air ke hidung, lalu kemudian dikeluarkan air yang di hidung itu dengan tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu kita membasuh wajah secara sempurna. Ya, sekali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian setelah wajah kita membasuh kedua tangan kita. Ya, kita mulai dengan yang kanan dahulu, kemudian yang kiri. Ya, sampai dengan siku. Sampai dengan siku. Nah, kemudian setelah itu adalah mengusap. Bukan membasuh, mengusap. Ya, kepala, ya, mengusap rambut yang ada, ya, mengusap kepala kita seluruhnya. Ya, seluruhnya, ya. Dimulai dari bagian depan, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dan kemudian langsung ke kedua telinga kita. Sekali saja. Lalu setelah itu adalah membasuh kedua kaki kita. Ya, sampai kedua mata kaki. Ya, sampai kedua mata kaki. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita membaca doa. Ya, membaca doa setelah wudu. Ya, membaca zikir setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah akan bukakan 8 pintu surga dan ia dipersilakan untuk memasuki surga dari pintu mana saja. Nah, ini adalah keutamaan membaca zikir ini setelah wudu. Nah, setelah itu bagi siapa saja yang memiliki, ya, keinginan untuk salat, maka setelah wudu ini ada salat, yaitu salat setelah wudu, yaitu salat wudu. Ya, dikerjakan dua rakaat. Sebagaimana ini telah dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yang dengan amalan ini setiap kali dia berhadas, dia berwudu, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, ya, ini menjadi sebab, ya, suara terompah Bilal bin Rabah itu, ya, kedengaran, ya, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedengaran suara terompahnya itu di surga oleh Nabi SAW. Padahal beliau, Bilal bin Rabah, itu masih hidup di dunia. Ya, masih di atas, ya, masih hidup di dunia, tapi suara terompahnya itu didengar oleh Nabi SAW di surga. Nah, rahasianya adalah beliau selalu mengerjakan salat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah bab mengenai mengusap, ya, mashil khuffain, yaitu mengusap sepatu. Ya, mengusap khuf. Ya, khuf itu adalah alas kaki yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan selainnya. Dan juga segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya, hukumnya disamakan dengan khuffain ini, yaitu dua sepatu ini. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bahwa mengusap 2 khuf, yaitu sepatu, ya, itu boleh. Nah, ini berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, dan juga untuk menepis kesulitan dan kesengsaraan dari mereka. Dan sunnah dan ijma' telah menetapkan atas bolehnya mengusap 2 sepatu. Ya, dalam as-sunnah banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara mutawatir yang menetapkan, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap, ya,
khuf ini dan diberikan rukhsah untuknya, keringanan untuknya. Ya, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kemudian Nabi SAW berwudu dan mengusap kedua sepatu beliau. Nah, jadi berwudu, ya, beliau dalam keadaan memakai sepatu. Maka dia tidak melepaskan sepatunya tersebut. Ya, beliau mengusap, ya, kedua sepatunya tersebut. Nah, disyariatkan mengusap dua khuf, ya, dua sepatu dalam keadaan mukim, yaitu tidak musafir, ya, dia berada di negerinya, ya, dan juga dalam keadaan musafir karena adanya suatu kebutuhan, ya, dan juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki, ya, selain dari kulit, ya, seperti kain dan yang semisalnya, yang pada zaman sekarang ini dinamakan dengan kaos kaki. Nah, jadi ketika seseorang itu berwudu dengan menggunakan kaos kaki, dia tidak, ya, melepaskan kaos kakinya, ya, namun, ya, dia mengusap, ya, mengusap kaos kakinya, karena kaos kaki ini disamakan seperti khuf, ya, ya, karena memang kaos kaki ini lebih banyak dipakai daripada khuf, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit, maka boleh mengusapnya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ada syarat-syarat untuk mengusap dua khuf. Ada syarat-syarat, ya, untuk mengusap dua khuf, ya, atau mengusap jawrab, yaitu kaos kaki. Ya, di sini ada 5 syarat, ya, bolehnya seseorang itu mengusap dua khuf atau kaos kaki. Yang pertama adalah memakai keduanya dalam keadaan suci, ya, memakai keduanya dalam keadaan suci, ya, ala tahirin, ya, memakai keduanya dalam keadaan suci. Artinya sebelum kita memakai dua sepatu itu, kita, ya, dalam keadaan bersuci, artinya kita dalam keadaan berwudu, ya, kemudian kita memakai sepatu tersebut atau kaos kaki itu. Kemudian yang kedua, syarat bolehnya mengusap dua sepatu atau jawrab, ya, kaos kaki adalah keduanya menutupi bagian wajib, ya, keduanya menutupi bagian yang wajib, ya, satirin lil mafrudi, keduanya menutupi bagian yang wajib. Yaitu bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Yaitu kalau kita wudu, yang kita basuh kaki itu adalah sampai mata kaki. Jadi sepatunya itu harus menutupi kaki sampai mata kaki, atau kaos kaki yang menutupi kaki sampai mata kaki. Ya, jadi keduanya harus menutupi bagian yang wajib. Maka bila ada sebagian tempat
yang ada di kaki itu, yang wajib untuk ditutup, yang wajib untuk dibasuh, itu ada yang kelihatan, maka mengusapnya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang ketiga, syarat untuk bolehnya mengusap dua khuf adalah kedua khuf statusnya mubahin. Mubah. Ya, statusnya itu mubah. Ya, maka tidak sah mengusap khuf, sepatu hasil merampas, itu milik orang lain. Ya, hasil karena mencuri. Atau khuf tersebut dari sutra bagi laki-laki. Ya, karena memakainya itu adalah merupakan maksiat. Sehingga keringanan itu tidak boleh diperbolehkan disebabkan karena kemaksiatan tersebut. Jadi harus mubah. Ya, bukan hasil curian sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut. Kemudian yang keempat, bahan dua sepatu itu suci. Ya. Ya, bukan terbuat dari hal yang najis. Ya, bukan dari bahan yang najis. Ya, seperti kulit keledai. Ya, seperti kulit keledai. Ya, atau kulit anjing atau kulit babi. Ya, bahan dua sepatu itu adalah suci. Kemudian yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Untuk yang mukim, ya artinya yang tidak melakukan perjalanan jauh, artinya dia di negerinya, di kampungnya. Untuk yang mukim itu 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam untuk yang mukim. Ya. Dan untuk yang musafir itu 3 hari 3 malam. Ya, untuk yang musafir 3 hari dan 3 malam. Nah, ini ya, syarat sahnya mengusap dua khuf. Yang kelima adalah mengusap khuf sepatu yang menutupi bagian kaki yang wajib untuk dibasuh, itu dilakukan di waktu yang telah ditetapkan secara syariat. Untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ya. Untuk yang mukim itu adalah 1 hari 1 malam. Dan untuk yang musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, tata cara kita mengusap dua sepatu, ya, dua khuf itu adalah bahwa bagian khuf yang disyariatkan, bagian sepatu yang disyariatkan untuk diusap itu adalah bagian punggung sepatu, bagian atasnya. Bagian atasnya saja, tanpa bagian yang bawah. Ya. Jadi cara mengusapnya itu adalah dengan mengusap bagian atas sepatu. Ya, sebagaimana hadis ya yang telah diriwayatkan Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW mengusap pada bagian atas kedua sepatunya. Ya,
bagian atas kedua khufnya, yaitu di atas punggung kedua sepatunya. Ya, tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumitnya. Ya, tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumitnya, dan tidak disunnahkan mengusapkan bagian bawah sepatu dan tumitnya. Ya, tidak disunnahkan. Ya, sebagaimana ucapan Ali, ya, radhiyallahu an, seandainya agama itu berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu khuf lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas kedua khuf. Ya, seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawah, maka ini sah. Namun hukumnya makruh. Karena tuntunan syariat itu mengusap khuf fain, yaitu dua sepatu, atau jawrab, ya, yaitu kaos kaki, itu adalah bagian atasnya saja, tanpa bagian bawahnya dan tumitnya. Ya, tanpa bagian bawah dan juga tumitnya. Nah, ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ya, itu tata cara mengusap dua khuf. Ya, yaitu yang kita usap itu adalah bagian atas sepatu saja. Ya, mengusap mayoritas bagian atas sepatu saja. Ya, tanpa mengusap bagian bawah sepatu dan juga tumitnya. Kemudian sebagaimana yang telah disebutkan tentang masalah jangka waktu mengusap, ya, jangka waktu mengusap bagi seorang yang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqashar salat adalah 1 hari 1 malam. Ya, ini adalah jangka waktu mengusap bagi yang mukim, yaitu 1 hari dan 1 malam. Sedangkan jangka waktu mengusap, ya, 2 sepatu untuk musafir yang safarnya membolehkan untuk mengqashar, memendekkan salat yang salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu jangka waktunya adalah 3 hari 3 malam. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan jangka waktu mengusap khuf sepatu 3 hari 3 malam untuk orang musafir, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Ya, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Nah, kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ada pembatal-pembatal, ya, yaitu mengusap khuf itu akan batal dengan sebab-sebab ini. Ya, mengusap khuf, mengusap sepatu itu akan batal dengan sebab hal-hal berikut ini. Ada 4. Yang pertama, bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap khuf itu batal. Ya, bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap khuf itu adalah batal.
Ya, Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu an, Nabi SAW biasa memerintahkan kami bila kami musafir agar tidak melepaskan sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Jadi ini dia ya, mengusap khuf batal dengan sebab yang pertama bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap khuf itu batal. Kedua, yang membatalkannya adalah bila bagian yang wajib tertutup dengan khuf, dengan sepatu itu terbuka. Ini bisa batal, ini batal. Maksudnya bila sebagian kaki itu terlihat, yang wajib yang wajib untuk tertutup, ya, maka batallah mengusapkannya. Ya, yang ketiga pembatalnya adalah melepaskan khuf dari kaki. Ya, melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Dan melepas salah satu khuf sama dengan melepaskan keduanya, menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Ya, jadi yang ketiga yang membatalkannya yang melepaskan khuf dari kaki. Kemudian yang keempat, habisnya masa mengusap. Ya. Itu membatalkan usapan karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa yang telah ditentukan. Ya, untuk yang mukim 1 hari 1 malam, untuk yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Nah, kemudian tentang permulaan masa mengusap. Masa permulaan untuk mengusap sepatu. Ya. Jadi masa mengusap berawal dari hadas. Ya, setelah memakai khuf. Misalnya seseorang berwudu untuk salat subuh. Dia memakai 2 khuf. Dan setelah matahari terbit dia berhadas, namun belum berwudu. Kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur. Kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur. Maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Ya, itu dia. Namun sebagian ulama berpendapat permulaannya adalah sejak dia berwudu, yaitu sebelum zuhur, yakni semenjak mengusap khuf sesudah hadas. Jadi di sini ada perselisihan. Ya. Nah, kemudian tentang mengusap jabirah, serban dan kerudung wanita. Ya, jabirah itu adalah kayu atau yang semisalnya seperti gips yang diikatkan pada anggota badan yang patah. Ya, anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Nah, bagian atasnya diusap. Demikian juga plester dan perban pada luka. Semua ini diusap di atasnya dengan syarat ia hanya sebatas kebutuhan. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan. Ya.
Ya, boleh mengusapnya di dalam hadas besar dan hadas kecil. Ya, mengusapnya tidak memiliki batasan waktu tertentu. Akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut atau sampai sembuhnya luka yang dibungkus perban. Ya, dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah, ya, gips, ya, ini adalah darurat. Dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Ya, tidak ada beda antara dua hadas tersebut. Ya, demikian pula boleh mengusap serban. Ya, serban itu yakni kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun, dan dua khuf beliau, ya, dua sepatu beliau. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dua khuf beliau dan penutup kepala, yakni serban. Ya, mengusap serban, ya, tidak memiliki batasan waktu tertentu. Akan tetapi kalau dia menempuh jalan kehati-hatian lalu tidak mengusapnya kecuali bila dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap dua khuf, niscaya hal itu lebih utama. Adapun kerudung kepala wanita, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya, kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya, atau karena ada sakit pada kepalanya, atau yang semisal dengannya. Itu dia. Seandainya kepala, ya, dilumuri dengan henna, ya, pacar berwarna rambut atau yang sepertinya, maka boleh mengusap bagian atasnya. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya, di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat ini. Nah, inilah pembahasan kita tentang, ya, permasalahan mashul khuffain, ya, yaitu mengusap kedua sepatu, ya, mengusap kedua sepatu, mashil khuffain, ya, sebagaimana yang tadi telah Ustaz jelaskan kepada kalian, ya, tentang bagaimana, ya, syarat-syarat dalam mengusap, ya, dua khuf ini, ya, tata cara mengusap dua khuf, kemudian jangka waktu untuk mengusap, kemudian pembatal, ya, dari mengusap khuf ini, ya, ada 4. Kemudian ada permulaan masa mengusap. Nah, di sini memang ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Ya, ada yang mengatakan masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Ada sebagian ulama berpendapat permulaannya sejak dia berwudu, ya, yaitu semenjak mengusap khuf sesudah hadas, ya, sesudah
hadas. Kemudian di sini ada membahas tentang mengusap jabirah, ya, gips, ya, ya, yang diikatkan pada anggota badan yang patah, ya, agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Ya, begitu juga mengusap serban, ya, serban dan kerudung, ya, kerudung wanita. Ya, ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ya, mungkin ini saja pembahasan kita, ya, di dalam permasalahan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali, ya, pembahasan kita tentang, ya, pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal wudu, bab nawaqidil wudu, ya, bab mengenai pembatal-pembatal wudu. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.